Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena putramu menjadi makanan bagi hidup kami. Supaya kami kuat dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita masih bicara tentang Ekaristi. Tetapi dalam perspektif yang agak sedikit berbeda. Bukan pada makna dari Ekaristi, tapi menjadi bekal makanan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu dimulai dengan bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, di mana Elia setelah membunuh 450 nabi-nabi Baal, nabi palsu dari permaisuri Yezebel. Dia frustrasi karena mau dibunuh oleh Yezebel. Dia depresi, dia menyepi, menyendiri, dan tidur di bawah pohon arar. Dan di situ datanglah malaikat dan memberikan makan dan air minum. Dia mengatakan, lebih baik aku mati saja. Tetapi malaikat itu 2 kali memberikan makanan supaya perjalanannya nanti menuju ke Gunung Horeb dapat terjadi. Lebih baik aku mati saja. Seorang nabi mengalami titik-titik jenuh, titik-titik depresi. Karena panggilan dan tugasnya. Dan itu juga terjadi pada kita. Tak jarang kita mengalami saat-saat di mana kita putus asa, kecewa, depresi. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan mengirim malaikat untuk memberi kita kekuatan, memberi kita makanan. Supaya kita bisa menuju ke gunung Allah, gunung Horeb. Tuhan mengajak kita untuk kembali ke akar panggilan hidup kita. Di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di gunung yang sama. Disitulah penderitaan dan salib seringkali dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan panggilan hidup kita, akan rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itulah saudara, penderitaan menjadi sarana kita untuk mengenal apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan itulah Nabi Elia. Dan itulah panggilan. Elia diminta untuk memakan makanan roti supaya dalam perjalanan kuat. Dan itu pula yang dikatakan Yesus, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Ya, yang turun dari surga. Yang harus menjadi kekuatan makanan kita. Dan itu tidak bisa dimengerti oleh orang Yahudi, oleh kita bahkan. Mungkin kita dalam merayakan Ekaristi tidak merasa bahwa ini makanan surgawi, makanan dari atas. Kenapa kita tidak mampu mengerti? Karena kita masih, kedagingan kita masih kuat. Kita tidak bisa menyelami Ekaristi sebagai tubuh Kristus sesungguhnya real, bukan simbol. Itu karena kita memiliki kelemahan, ketidakberdayaan kita untuk mengenal kehendak Allah. Ya, karena itu berasal dari Allah, berasal dari surga. Dan Yesus sendiri yang dalam Ekaristi itu diberikan kepada kita. Maka kita wajib untuk mohon rahmat supaya kita dapat melihat Tuhan di dalam penderitaan itu. Dalam salib itu. Itulah. Kita mohon rahmat Roh Kudus supaya kita menjadi ilahi. Dan bagaimana menjadi ilahi dikatakan oleh Paulus. Supaya membuang segala benih-benih kejahatan, benih dosa, benih ya, kemarahan, kekecewaan, kepedihan, balas dendam. Ya, terlepaskan. Ya. Karena dengan melepaskan itu, kita melepaskan sampah yang masuk dalam tubuh kita sehingga sampah itu busuk membuat kita sakit psikosomatis. Kemarahan, kekecewaan dibuang. Dan persembahkan segala yang baik kepada Tuhan. Itulah proses untuk menjadi ilahi, untuk menghayati values, nilai-nilai ilahi dalam hidup kita. Saudara, dan sekali lagi dikatakan bahwa kita makan roti surgawi, makanan yang tak dapat hilang.
Orang Yahudi dahulu memakan mana dari Tuhan dan mereka mati. Tetapi ini roti kehidupan ini kalau kita makan, kalau kita hidup, kalau kita merangkul Yesus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Ini luar biasa. Bukan hanya kita makan tubuh Kristus, roti Ekaristi, bukan hanya itu, tapi memakan pribadi Yesus. Tinggal dalam diri kita. Yesus tidak hanya hadir di pinggir kita, tidak hanya di samping kita, tetapi hadir dalam hidup kita. Dan itulah yang mau dilakukan Yesus bagi kita. Luar biasa. Semoga Anda mengalami dan merasakan betapa luar biasanya Tuhan, betapa luar biasanya Allah bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, membimbing, menuntun kita, dan kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, merangkul Tuhan untuk tinggal dalam hati kita. Ciuman Tuhan, ciuman salib Yesus menyembuhkan kita, menguatkan kita, membantu kita untuk menemukan kesejatian dalam hidup. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.